Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Semoga kasih penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasih dan senantiasa mengasihi Tuhan, di sore hari ini bersama kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, kami mengucap syukur akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Tuhan juga berkat rahmat yang senantiasa kami nikmati setiap hari. Tuhan Allah Bapa kami, di sore hari ini kami para Adi Yuswo GKJ Mijen Tuhan ingin bersama-sama bersekutu, bersatu hati di dalam persekutuan Adi Yuswo. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kami untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan berikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penolong, menjadi penerang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Sehat ya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kakong, yang putri, mari bersama kita pada sore hari ini membaca Alkitab kita yang kita dasari dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 34. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sore hari ini kita mendapatkan tema Tuhan menjadi penolong dalam penganiayaan dan pergumulan hidup. Tuhan menjadi penolong dalam penganiayaan dan pergumulan hidup. Nah, Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasih oleh Tuhan, nah, selama kita hidup di dunia, mungkin hidup kita tak selamanya itu jalan kita mulus-mulus saja, lurus-lurus saja. Nah, nampak boleh Bapak Ibu Adi Yuswo, nah, sudah melewati jalan yang berliku-liku, ya, jalan yang penuh dengan cobaan dalam kehidupan dan lain sebagainya. Mungkin kalau bisa dipribahasakan, saya kalah garam gitu ya, kalah uyah, kalah awu gitu ya. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat di dalam perjalanan hidup kita yang kadangkala tidak lurus-lurus saja, ada yang belok, berliku-liku, naik turun. Semua jalan itu ya, yang saat kita lalui, kadangkala juga ada yang berlubang, maka dari itu kita harus pelan-pelan ya. Kadang ada yang beloknya tajam, maka dari itu kita harus bisa sabar dan hati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudara,
yang kita lalui kadang memang tidak lurus-lurus saja. Bahkan mungkin Bapak Ibu Adiyuswa yang sampai titik ini merasakan penyertaan Tuhan, mungkin juga bisa bernostalgia. Wah, aku mbiyen ngene Mas, aku mbiyen ngeten Mas, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jalan yang dilalui tidak lurus, berliku-liku ya. Kadang banyak lubang juga ya. Itu juga dialami ya oleh seorang Daud dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 ini. Kita tahu seorang Daud adalah orang yang benar di mata Tuhan. Sekalipun dia pernah berbuat dosa, yaitu membunuh anak buahnya sendiri, dan lebih kecil lagi memperkosa bahkan memperistri anak buahnya sendiri sampai hamil. Tentu kalau kita melihat dosanya, kalau kita melihat dari kacamata manusia, menilai dosa tersebut sangatlah dosa yang sangat besar. Bahkan Tuhan pun ya mengirim utusan untuk menegur Daud. Dan saat ditegur, Daud menyesal dan meminta ampun kepada Tuhan. Mungkin kalau kita di mata manusia, kalau melihat kejadian itu mungkin tidak segampang Tuhan yang kemudian gampang aja mengampuni. Tapi ini Tuhan. Ketika Daud menyesal dan meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan langsung mengampuni. Namun Bapak Ibu Saudara, di mata Tuhan ya, dosa Daud sangatlah berat. Tapi melihat perbuatan Daud yang gentleman ya, mau mengakui dosa-dosanya pada Tuhan, membuat hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan, dan kemudian dosanya diampuni. Bapak Ibu Saudara, yang kakung, yang putri Adiyuswa yang dikasih oleh Tuhan, perbuatan Daud membunuh Uria dan mengambil Batseba sebagai istrinya adalah tindakan yang keji, tindakan yang jahat di mata Tuhan. Sekalipun Daud diampuni, namun akibat dosa itu hukuman harus dijalani oleh Daud. Kita melihat hidupnya, keluarganya berantakan ya. Nyawanya terancam, bahkan permusuhan di keluarganya terjadi. Namun Daud yang sungguh luar biasa, akhirnya dengan sungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan dan selamat dari segala ancaman yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara Adiyuswa yang kakung, yang putri yang dikasih oleh Tuhan, seperti ayat di atas, sekalipun kita menghadapi masalah dan cobaan yang sangat berat, maka orang yang benar di mata Allah tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Dan Tuhan akan menolong dan mengangkatnya kembali. Bapak Ibu Saudara Adiyuswa yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan mengizinkan setiap masalah cobaan yang ada dalam kehidupan kita itu terjadi. Namun ketika kita menghadapi berbagai masalah cobaan yang berat itu ya, Tuhan Allah tidak membiarkan kita sampai frustasi, sampai down, sampai jatuh. Allah mboh Gusti, tidak sampai seperti itu.
sampai tergeletak. Tergeletak di sini Bapak Ibu Saudara, benar-benar ya turun, benar-benar pasrah. Bahkan keadaan itu membuat seseorang, ya karena keadaan masalah cobaan yang sangat berat itu membuat seseorang kemudian down. Namun Tuhan tidak membiarkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun masalah dan cobaan kadang ada dalam kehidupan kita. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan ingin kita ketika menghadapi cobaan masalah yang ada, Tuhan ingin kita kemudian bertumbuh iman kita, mengerti maksud Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita masalah dan cobaan, bukan berarti kemudian Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak memberi kasih kepada saya. Kenapa harus saya? Kenapa harus keluarga saya? Nah, ayat ini menjadi penguat untuk kita. Kita ketika menghadapi masalah dan cobaan tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Ketika kita menghadapi masalah dan cobaan, kita tidak dibiarkan sendirian. Tuhan akan menolong dan mengangkat kita kembali. Bapak Ibu adik Yesus dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kita juga menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, ya, penuh dengan segala cacat celah. Maka dari itu, ketika kita menghadapi masalah cobaan, kita kemudian jangan menjauh dari Tuhan, tetapi dekat mencari Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan mau menjadi penolong dalam kehidupan kita kalau kita sendiri tidak mencari Tuhan? Bukankah kita carang-carang Tuhan, dan Tuhan adalah pokok anggur yang benar? Kita diajak untuk tetap nempel pada pokok anggur itu, agar kita selalu ditolong, selalu ditopang. Lah kalau carang lepas dari pokoknya, ya kita akan mati. Kita tidak akan bisa bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, adik Yusua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menjadi penolong dalam penganiayaan dan pergumulan hidup. Nah, kalau Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan pergumulan kita, kalau kita menghadapi pergumulan, ya kita cari Tuhan. Jangan kemudian pasrah bongkoan sama Tuhan. Wis boh Gusti mbuh. Jangan seperti itu. Tapi kita cari, gali terus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adik Yesus dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus selalu menolong kita di dalam berbagai masalah, berbagai kesulitan hidup dan ujian berat yang ada di depan mata kita. Tuhan itu maha baik kok. Tuhan itu selalu menolong umatnya yang meminta, yang mencari. Tuhan itu selalu menolong orang yang senantiasa mau, ya, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan hidup saat ini, maka carilah Tuhan, carilah Yesus. Maka dengan itu
kita bisa sanggup menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Oleh sebab itu kita banyak mendekatkan diri kepadanya, karena dia adalah benteng hidup kita, batu karang yang teguh. Segala mara bahaya, ujian, cobaan hidup yang menimpa kita akan dihalangi dan diselamatkan kita. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita, orang yang dikasihinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, adik Yuswa yang dikasihi oleh Tuhan, kita diajak untuk bisa menjadi seperti Daud yang selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang ada dapat merubah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menghadapi persoalan yang ada. Bapak Ibu, adik Yuswa dikasih oleh Tuhan, ketika pergumulan apapun yang ada terjadi dalam kita saat ini sedang diteguhkan oleh Tuhan. Melalui ayat ini kita menjadi penguat bahwa Tuhan akan menjadi penolong bagi kita. Kuasa pertolongan Tuhan itu tetap nyata sepanjang masa. Dan Allah tetap bekerja di tengah kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun permasalahan hidup saat ini yang kita terus hadapi. Maka dibutuhkan kesabaran di dalam iman kita untuk menghadapi segala kondisi yang kita hadapi. Sabar, dibutuhkan kesabaran. Oh yo, kudune cepet toh Mas, bedang rampung masalahnya. Enggak seperti itu. Dibutuhkan kesabaran dalam iman untuk kita menghadapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Jika kita kesusu, buru-buru, maka yang ada dalam kita menghadapi persoalan, pergumulan hidup, yang ada adalah ketakutan, kekhawatiran, dan nasihat-nasihat yang negatif, sehingga tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah merambat ke masalah yang baru. Maka dari itu Bapak Ibu adik Yuswa yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa mau dekat mencari Tuhan, mau meminta pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita, karena Tuhan adalah benteng yang teguh, batu karang yang teguh di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati pergumulan hidup yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih firman-Mu menjadi penguat untuk kami bisa menjalani hidup kami hari lepas hari. Terlebih Tuhan di dalam kami menjalani pergumulan hidup kami masing-masing. Biarlah firman-Mu ini menjadi penguat bagi kami Tuhan, bahwa kami yakin Engkau menjadi penolong bagi kami. Kuasa pertolongan-Mu sungguh nyata Tuhan untuk kami. Tuhan Allah Bapa kami, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi penguat bagi kami, menjadi sumber kekuatan bagi kami, untuk kami terus menjalani kehidupan kami hari lepas hari dalam lingkungan kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini izinkan kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami, khusus bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu adik Yuswa
Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan rahmat berkat kepada mereka, panjang umur. Biarlah semuanya Tuhan berkati. Apapun kegiatan aktivitas yang dilakukan, Tuhan berkati. Tuhan adalah Bapa kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Adi Yuswo yang sedang mengalami pergumulan hidup. Biarlah Tuhan mau menguatkan, biarlah Tuhan mau menolong. Kami yakin dan percaya di dalam pergumulan hidup yang mereka hadapi, Tuhan mau memberikan solusi, Tuhan mau menolong saudara-saudara kami. Tuhan adalah Bapa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. Biarlah Tuhan juga memberikan pertolongan penyembuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur akan anugerah firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan, di mana Tuhan menjadi penolong dan penganiayaan dalam penganiayaan dan pergumulan hidup umatnya. Biarlah ini menjadi penguat bagi kita untuk kita terus menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita. Amin.